Wabarakatuh. Selamat pagi Dun Sanak Pandanga dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda tetap bersama kami Perompat RRI Padang di kesempatan hari ini Kamis 2 Februari 2023. Dan seperti biasa Dun Sanak Pandanga di setiap Kamis pagi ini kita akan kembali bersama dalam program kearifan lokal Sumatera Barat yang pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan perbincangan kita masih dalam koridor kepemimpinan Minangkabau ya, yang 2 atau 3 minggu sebelum ini sudah kita mulai kepemimpinan Minangkabau, kemudian lanjut dengan Tungku Tigo Sejarangan ya. Dan pagi hari ini kita akan melanjutkan perbincangan kepemimpinan Minangkabau ini dalam topik tingkatan, jabatan, dan gelar pemimpin adat Minangkabau ya. Dan ini memang penting diketahui dan sangat pendengar. Jadi kita tahu ya bagaimana struktur kepemimpinan di Minangkabau ini dan apa-apa saja gelar-gelar mereka. Jadi kalau ketika kita sudah tahu gelarnya, jangan panggil namanya, panggil gelarnya begitu ya. Oke. Baik, kita akan ke narasumber kita, Mama Tuanku Mangkudun, tepatnya Dr. Saiful Iyazan Tuanku Mangkudun. Beliau adalah salah seorang pemangku adat di Kurai Bukit Tinggi dan juga seorang akademisi ya di salah satu perguruan tinggi di Kota Padang ini. Baik, untuk memulai perbincangan ini saya akan sapa dulu Mama kita di ujung link Zoom Perempat di Padang pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bung Adit. Selamat pagi, Dun Sanak Pendanga, dimanapun berada. Iya, semangatnya Mama ini luar biasa ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini lagi di mana, Mak? Lagi di rumah atau lagi di kampus nih? Ini di kampus UIN di Sungai Bange, Bung Adit. Waduh, apresiasi Mak ya Di sambil atas bukit di daerah Kota Tengah. iya iya iya. Enak sekali Mak, hawanya sejuk gitu Mak ya. Biar pikiran Alhamdulillah. ya pikiran juga adem gitu ya untuk memikirkan masyarakat kita di Minangkabau ini. Baik, Mak Tuanku. Pagi ini saya pengen mengajak Mama nih melanjutkan penjelasan-penjelasan dan juga keterangan-keterangan tentang kepemimpinan Minangkabau ini, Mak ya. Sepertinya kita akan maraton terus nih, Mak ya. Sampai nanti jelang 2024. Amin, insya Allah. Oke, baik. Kalau sebelumnya sudah kita buka nih Mak, sesi kepemimpinan ini dengan kepemimpinan Minangkabau secara umum, kemudian kita sudah lihat filosofinya Tungku Tigo Sejarangan. Sekarang kita akan bicara lagi tentang tingkatan, jabatan, dan gelar masing-masing beliau-beliau itu Mak. Namun sebelum kita ke topik kita hari ini, ada baiknya mungkin Mama coba review sedikit Mak tentang kepemimpinan Minangkabau ini. Silakan Mak Tuanku. Ya, terima kasih, Bung Adit. Selamat pagi, sahabat Pandanga dimanapun Anda berada. 3 minggu yang lalu kita sudah mulai dengan posisi pemimpin di Minangkabau itu yang relatif tidak berjarak dengan masyarakat yang dipimpinnya. Maka dikatakan pemimpin itu hanya ditinggikan seranting, didahulukan selangkah, dan egaliter, dekat kepada masyarakat yang dipimpinnya. Kemudian minggu selanjutnya kita bicara tentang fungsi. Ada fungsi kepemimpinan dalam masyarakat Minangkabau itu yang dikatakan Tungku Tigo Sejarangan. Ada fungsi eksekutifnya dari para penghulu nenek mama, kemudian fungsi intelektualnya di kaum alim ulama, dan fungsi pengalaman yang dipegang oleh para cerdik pandai. Nah, dalam menata strukturnya, masyarakat Minangkabau mengembangkan ada kelarasan namanya, kelarasan Kotopiliang. Kelarasan itu sistem struktur dalam pemimpinan adat. Ada Kotopiliang yang bajanjang naik betanggo turun, yang ada tingkatan-tingkatannya. Kemudian ada yang menganut azas sama rata. Pemimpin itu semua duduk sama rendah, tagak sama tinggi, dikatakan kelarasan Kotopili Bodi Caniago. Kemudian ada yang campuran.
Nah, hari ini Bung Adit ingin melihat struktur itu seperti apa, begitu Bung Adit ya? Iya benar Mak. Kita jadi biar tahu juga ya Mak ya. Ini di mana nih? Kan kita sering dengar istilah Mak ada penghulu gitu ya. Terus Iya, juga betul. ada dubalang dan sebagainya. Nah ini kan perlu tahu juga Mak, biar kita bisa menempatkan beliau-beliau itu di tempat yang sesungguhnya. Jangan nanti penghulu di Lendo saja kan kacau. Betul. Silakan Mak Iya, tunggu. makasih Bung Adit. Ya. Sudah dimulai oleh Bung Adit tadi tentang itu namanya struktur ya. Struktur dalam kepemimpinan adat di Minangkabau itu ada dua barisan. Barisan pertama dikatakan orang ampe jini, empat jenis orang dalam kepemimpinan adat. Kemudian ada jalur kedua, orang jinih nanampe, struktur kepemimpinan dalam masyarakat adat yang mengurus kegiatan agama. Jadi ada orang ampe jinih, ada orang jinih nanampe. Nah, di dalam struktur orang ampe jinih itulah ada posisi yang dikatakan penghulu. Hmm, ya. Penghulu itu biasanya diberi gelar datuk, tapi di sebagian nagari diberi gelar lain, ada rajo, ada sultan. Hmm, Nah, itu penghulu. Penghulu itu ada empat tingkatannya. Tadi Bung Adit sudah sebut. iya, iya. Yang tingkatan yang tertingginya dikatakan panghulu, kemudian ada sekretarisnya mungkin semacam itu, diberi jabatan manti. Hmm, Jadi penghulu, manti, kemudian ada jabatan strukturnya malin. hmm, Malin itu adalah jabatan keulamaan di dalam struktur penghulu. Jadi penghulu, manti, malin, kemudian ada jabatan uh, uh, pengamanan atau uh, menteri keamanan lah, menteri pertahanan keamanan dikatakan dubalang. hmm. Jadi itu orang ampe jinih dalam kepenghuluan uh, penghulu, manti, malin, dubalang. Nah, mereka biasanya satu paket dalam sebuah kaum. Mm-mm. Jadi penghulu itu ada di kaum itu, di sampingnya ada manti, di sampingnya lagi ada malin, ada dubalang. Itu empat sekali diangkat biasanya kalau ada perhelatan penghulu. Nah, gelarnya bermacam-macam itu. Mm, Umumnya penghulu itu gelarnya datuk. mm, Kemudian manti itu ada yang bergelar datuk, ada yang bergelar yang lain seperti sultan atau tuanku atau gelar-gelar yang sudah terbiasa di tiap-tiap nagari. Kalau di daerah Priaman gelarnya agak berbeda, ada marah, ada sultan, ada rajo. Daerah Meninjau ada lagi rajo dan sultan. Nah, rajo di sini bukan pemimpin kerajaan, tapi gelar dalam struktur kepenghuluan. Kemudian Malin itu gelarnya banyak karena dia nanti memimpin dalam jajaran orang Jinih Nanampe, para alim ulama. Nah, yang paling tinggi kalau di daerah Dare itu dikatakan imam. Kalau mm, daerah rantau dinamakan tuanku atau kadi. Jadi mm, gelar itu sangat beragam, tapi posisinya jelas. Imam, tuanku, kadi itu adalah pemimpin di jajaran orang Jinih Nanampe. Datu adalah pemimpin di jajaran orang Ampe Jinih. Begitu Bung mm. Adit? Baik, baik, baik. Jadi ada orang ampe jini, ada orang jini dan ampe gitu ya, Mak ya. Betul, betul. Ampe jini berarti empat jenis. Iya, Oke. Ada empat jenis itu, ada penghulu, manti, malin, balang itu ya, Mak ya. betul. Oke, baik. Nah, pertanyaan ini Mak yang agak apa juga perlu kita perjelas juga sepertinya karena dari struktur itu kita langsung ke orang sampai Jini yang disebut kepenghuluan gitu ya, penghulu. Nah, sementara kan ada kalau nggak salah apalah jatuh kemana ya? Apakah itu macam ada game atau apa ya? Bahwa
luak Bapengulu rantau Rantau Barajo. Ya, rantau Barajo. itu Nah, ini gimana, Mak? Undang-Undang Luha namanya, Bung Adit. Hmm. Jadi dalam Undang-Undang Luha itu kesepakatan tahun 1400-an ketika Aditya Warman berunding dengan para penghulu, beliau ingin mendirikan kerajaan. Baiklah, kata para penghulu, tapi kerajaan Tuan hanya ada di rantau. Kalau di Dare ini penghululah yang memimpin. Maka disepakati Undang-Undang Luha itu, Luha dipimpin oleh penghulu, rantau dipimpin oleh rajo. Nah, rantau itu wilayah pesisir, termasuk di Pariaman, termasuk di Painan, di pesisir selatan, dan di daerah Alam Sulambi Sungai Pagu. Juga di daerah Pasaman itu ada rajo. Jadi daerah rantau itu adalah daerah yang dipimpin oleh para rajo. Nah, walaupun dipimpin oleh para rajo, di sana juga ada penghulu. Oh, maksudnya gimana tuh, Mak ya? Soalnya kalau ada game tadi kan justru yang penghulu cuman dua nih, penghulu rantau Barajo. Gimana tuh, Mak? Iya. Semula memang begitu bahwa hanya di Luha lah penghulu, tapi ketika rantau itu juga membutuhkan masyarakat, para rajo di rantau itu meminta para penghulu di Dare untuk mengirim anak kemenakannya meramaikan nagari. Lalu turunlah masyarakat di Dare itu ke rantau. Maka dikatakan, misalnya Padang itu rantau siapa? Rantaunya orang Solo. Iya. Orang Kota Tengah itu rantau siapa? Rantau orang Singkara, rantau orang Kubung Tigo Bale. Tahu, Nah, ya? artinya rajo yang ada di rantau itu menerima masyarakat di Dare itu dan menerima para penghulunya di rantau. Begitu, Bung Ade? Begitu ya, Mak ya. Menarik juga nih, Mak ya. Artinya pada akhirnya tentu ya di rantau pun terdapat ampe jenis juga, Mak, kalau gitu. Betul, di rantau pun ada ampe jenis. Tapi kepemimpinan biasanya di rantau itu yang ditinggikan serantingnya adalah rajo. Oh. Nah, begitu. Nah, sebaliknya di Dare, di Luha Nantigo, itu kepemimpinan tetap di tangan penghulu, walaupun ada beberapa nagari yang mempunyai rajo. Begitu. Oh, orang nagari pun mempunyai rajo juga, Mak? Ada. Nagari di Dare ada beberapa, saya mengumpulkan penelitian, ada sekitar 40-an nagari, terutama di luar Tanah Datar dan luar Agam Utara di daerah Pasaman itu banyak rajo. Tapi kepemimpinan yang daerah Luha tetap di tangan penghulu. Rajo itu bahagian daripada kepemimpinan bersama itu, kolektif para penghulu. Nah, ini, Mak, ketika penghulu itu kan pemimpinannya kolektif, Mak ya? Ya. Nah, sementara rajo di rantau, sebagaimana kita ketahui itu kan adalah perpanjangan tangan perpanjangan tangan Aditya Warman gitu ya, Mak ya. Di Pagaruyung gitu. Nah, kita tahu Aditya Warman dari kerajaan-kerajaan sebelumnya dan itu biasakan autokrasi, Mak. Nah, bagaimana ini ketika rajo sampai di rantau Minangkabau, apakah masih autokrasi atau juga dalam konteks seperti yang di luar, Mak? Gimana itu, Mak? Jadi masing-masing negari mengembangkan kesepakatan mereka yang dikatakan Barih Balabeh, Bung Ade. Barih Balabeh itu semacam konstitusi nagari. Jadi tiap-tiap negari punya konstitusinya, ada yang menganut koto piliang, mendahulukan rajo, ada yang menganut koto piliang, tapi yang didahulukan itu penghulu. Ada yang semata-mata hanya memakai Bodhi Caniago, hanya penghulu saja. Jadi kalau dalam penelitian tentang kelarasan itu ada 4 jadinya, Bung Adit. Ada kelarasan larih nan panjang namanya. Larih nan panjang ini semata-mata di sana kepemimpinan di tangan rajo. Tidak ada penghulu. Kemudian ada larih nan bunta. Larih nan bunta itu gabungan. Di sana ada rajo, di sana ada penghulu. Kemudian larih yang terkenal itu kan 2, koto piliang. Koto piliang itu penghulu tapi bertingkat. Bertingkat-tingkat. Ada penghulu Andiko, ada penghulu Pangkatuo, Pangkatuo Kampuang, Pangkatuo Nagari, dan seterusnya, Pangkatuo Kubu. Jadi
kalau dilihat ke dalam masyarakat Minangkabau, kita menemukan sangat banyak ragam kepemimpinan di Iya, tiap nagari iya, itu. iya, betul, betul, betul. Nah, yang mengagumkan, konflik itu bukan sesuatu yang aneh bagi mereka, tapi tidak pernah terjadi peperangan di dalam nagari. Kita sudah bahas minggu lalu ketika membahas bagaimana Tunku Tigo Sejarangan itu, di sana api selalu hidup. Api di sini adalah bahwa mereka selalu berdinamika, berdiskusi, berkembang untuk menentukan bagaimana memimpin negari. Begitu, Bung Adit. Baik, baik, baik. Baik, sebelum saya lanjutkan perbincangan ini, saya undang juga dan sanak pendengar semua, bagi yang ingin berdiskusi bersama mak tuanku kita, ya, silahkan di dua line telepon seperti biasa yang kami sediakan, yaitu di 0751812414 atau di 081166092440. Topik kita hari ini adalah tentang struktur, ya, atau tema tentang struktur, yaitu tingkatan, jabatan, dan gelar kepemimpinan di Minangkabau, ya. Sudah dijelaskan oleh Mbak Tuanku tadi. Kita sudah masuk dari strukturnya. Yang pertama itu orang Ampe Jinih, ya, dan orang Jinih dan Ampe. Baik. Sambil menanti telepon-telepon Anda dan saudara pendengar, kami akan lanjutkan juga perbincangan ini biar lebih mendalam, ya, tentang kepemimpinan Minangkabau ini. Baik, Mak Tuanku, ini kita kan sudah lihat tadi, Mak, ya, ternyata memang begitu banyak ya istilah-istilah yang terjadi akhirnya di kepemimpinan Minangkabau ini. Tidak sesederhana yang kita dengar selama ini hanya penghulu gitu ya. Betul, betul. Terus adu balang manting. Begini, Bung Adit. Iya. Mereka seluruhnya itu dikelompokkan hanya dua, penghulu dan rajo. Oh. Kalau dalam Undang-Undang Luha. Yang tertinggi nih Tapi maksudnya. Iya. Dalam Undang-Undang Luha mereka dikelompokkan hanya dua, penghulu dan rajo. Tapi ketika sudah terbentuk dalam nagari, penghulu itu berkembang menjadi struktur yang lengkap. Ada penghulu andikonya, ada penghulu pangkatuonya, mendahulukan di antara mereka siapa yang akan memimpin kolektif yang bersama itu. Jadi bisa juga dicari mana yang paling di depan dalam struktur sebuah kepemimpinan di nagari. Nah, bahkan sampai kaum sendiri itu mereka punya struktur juga. Misalnya kaum Caniago. Caniago itu ada beberapa nenek. Nah, tiap-tiap nenek itu, rumah gadang itu mempunyai namanya Tungganai. Tungganai itu seorang pemimpin dalam rumah gadang. Ketika sudah bergabung dalam beberapa rumah gadang, itu satu Hindu namanya, maka ada penghulunya. Tingkatan Tungganai tadi ada beberapa, biasanya manti atau beberapa dubalang di tiap-tiap rumah gadang. Itu gelarnya bisa sultan, bisa yang lain-lain, bisa rajo juga, bisa datuk. Tapi kalau sudah di tingkat kaum, sudah berkumpul beberapa rumah gadang, itu biasanya gelarnya datuk. Nah, itu yang penghulu kaum namanya. Nah, ketika sudah bergabung di nagari, mereka sudah berkumpul 4-5 kaum suku yang sama, mereka membuat jabatan yang di atas itu lagi, penghulu pucuk namanya kalau dalam kota pilihan. Nah, itu pucuk buleknya orang Caniago itu. Di bawahnya ada 4-5 datuk. Di bawah itu lagi ada 4-5 orang panungke. Panungke itu yang tungganai di rumah gadang. Jadi ada pemimpin di rumah gadang, pemimpin di kaum, dan pemimpin di nagari untuk satu suku saja. Nah, ketika sudah bergabung 4 suku di nagari, maka ada 4 penghulu pucuknya. Seperti itu kira-kira. Oh, ya, ini begitulah susunannya, Bung Adit. Berarti ini topik kita nih, Mak, ya. Ada tingkatan ya. Tingkatan. Ya. Ada jabatan dan gelarnya. Oke, kita coba Mak, sedikit, Mak, kita apa istilahnya? Kita review sedikit, Mak, ya. Berarti kepemimpinan Minangkabau itu memang berasal dari rumah gadang dulu, Mak, ya. Betul, di rumah gadang. Nah, kita
kita coba lihat juga struktur nagari kalau nggak salah ada pertama kaum Mak ya. Betul. Kaum itu yang satu rumah gadang gitu Mak. Ya, kaum itu eh, bisa beberapa rumah gadang kalau neneknya sudah beberapa nenek gitu. Oke. Satu rumah gadang biasanya satu nenek. Mm-mm. Ketika ada nenek baru begitu, kalau cucunya sudah banyak, mereka bikin rumah gadang yang baru. Tapi tetap satu kaum berarti. Mereka masih dalam satu kaum begitu. Oke, baik. Nah, Nah, satu kaum pemimpin di satu kaum ini itu namanya Tungganai ya, apa ya? kalau rumah gadang Tungganai, Rumah rumah gadang. gadang bawa Oh, Tungganai, rumah gadang. kaum bawa Panghulu. Oh, kaum Pangulu Mak ya. Rumah Iya, gadang Tungganai, kemudian kaum Pangulu gitu ya Mak ya. Nah, iya. kemudian di atas kaum di negari itu nggak salah suku lagi Mak ya. Ada Jurai, ada Hindu, ada Hindu. masing-masing negari ada yang besar, ada yang menengah besar. Mm-mm. Biasanya disebut Jurai. Kalau Oke. lebih besar dari itu Hindu. Hmm. Hmm. Gitu ya. Jadi ada ciri-cirinya itu Bang masing-masing Bang Adit. Mm-mm. Kalau rumah gadang itu satu pusako tingginya, satu pandam pekuburannya. Hmm. Nah, begitu, satu tapiannya. Iya, iya, Jadi iya. ketika mereka sudah dua rumah gadang, biasanya mereka berbagi. Dibagilah ininya pusako tingginya. Tapi biasanya kalau masih satu kaum, pandam pekuburannya masih satu. Mm-mm. Nah, ketika di kampung sebelah ada suku yang sama, itu mereka sudah satu jurai. Jurainya sama, tapi rumah gadangnya sudah berbeda, pandam pekuburannya sudah berbeda, harta pusakanya sudah berbeda pula. Maka pemimpinnya juga berbeda. Iya, iya. Baik, baik. Jadi bisa saja satu jurai itu ada sekitar 5 kaum, begitu. Satu jura itu 5 lima kaum kaum, sukunya sama sukunya sama di satu nagari. di satu negari. Oh, gitu. Biasanya kalau satu jurai itu eh, ada minimal 2 kaum yang berbeda, pandam pekuburannya, penghulunya juga berbeda. Nah, mereka akan mengangkat penghulu pucuknya. Nah, dikatakan pangkat tua jurai di situ. Oh, gitu ya, Mak ya. Gelarnya datuk juga, tapi dia lebih tinggi posisinya daripada pangkat tua kaum. Iya, iya. Tapi jurai ini tidak semua nagari punya ya, Mak ya? Tidak semua nagari. Sebagian besar nagari menyebutnya jurai, sebagian nagari mengatakan indu. Oh, Indo. Ada pula nagari yang mengatakan indu itu lebih besar dari jurai. Dan ada yang sebaliknya. Begitu. Ya bayangkan saja nagari kita itu sekarang sudah hampir 1.000. Masing-masing nagari punya konstitusinya, Baik. kesepakatan masyarakatnya. Baik, baik. Nah, nanti di atas jurai itu baru nagari ya, Mak ya? Betul, betul. Nah, jurai itu pemimpinnya siapa tadi, Mak? Tetap penghulu, Tetap penghulu pucuk Oh, katanya itu. penghulu pucuk ya. Penghulu jurai, Ah, pangkat tuo. pangkat Jadi tuo. ada nagari yang mengatakan penghulu pucuk, ada yang mengatakan pangkat tuo, Pangkat tuo, ada ya. yang berdasarkan besarnya kaum itu. Jadi ini penghulu kaum, ini penghulu jurai, ini penghulu indu. Ada yang mengatakan pangkat tuo jurai, pangkat tuo kaum, pangkat tuo Hindu, begitu. Begitu. Nah, kemudian yang di atasnya lagi baru nagari, itu, Mak ya. Betul. Nagari dan itulah apa. Nah, di nagari ini penghulu itu dia sebenarnya individu kah, Mak, atau kerapatan? Ya maksudnya ya otomatis dia kan gabungan dari beberapa penghulu suku Suku, berarti, Mak ya. Berarti betul. yang berada di Betul. sana ya, suku katakanlah umpamanya suku Melayu, suku Jamba, suku Ceniago, suku Piliang dia di satu negari gitu ya. Kemudian masing-masingnya Betul. mengutus penghulunya masing-masing berarti gitu ya, Mak ya. Mengutus Betul. masing-masing untuk kerapatan. Nah, berarti memang kerapatan ya, Mak ya di negari itu. Ya, dia sebuah lembaga kolektif dari penghulu di sebuah negari. Begitu. Mereka lah yang menetapkan konstitusi tadi, Barih Balabeh Nagari tadi. Struktur itu mereka tetapkan, mereka sepakati siapa yang akan memimpin, apakah mereka bertangga banyak yang naik bertangga turun atau bertingkat-tingkat atau duduk sehamparan. Nah, itu kesepakatan awal setiap negari. Jadi ada negari yang udah kita sepakat saja duduk sama rendah sama tinggi, tegak sama tinggi. Itu mereka pakai kelarasan body cenego, maka
di balai adat itu mereka itu hadir sebagai pemimpin bersama kolektif. Tidak memberi beban kepada satu orang untuk jadi juru bicara. Juru bicara itu bisa bergantian. Itu di Kelarasan Budi Caniago. Nah itu Artinya Mak, di Bridgenego tidak ada number one-nya gitu Mak di negara itu. tidak ada. Hmm. Mereka duduk samparan itu ada istilahnya gadang baleganya. Jadi pada periode tertentu mereka besarkan salah seorang yang dianggap paling berwibawa atau paling bisa memimpin. Nah itu diberi kebesaran untuk memimpin nagari. Gadang balega. Artinya di antara apa itu kerapatan Pengulu itu ya Mak ya, yang Nah, di nagari itu nanti mereka tetap memilih satu orang untuk jadi pimpinan mereka juga dan memimpin seluruh negari gitu Mak. kalau di Bodi Ceneko tidak pemimpin namanya, dikatakan itu biasanya janang atau bisa pangkatu atau ya apa ya, di daerah tertentu dikatakan itu janang balai adat atau tuo nagari. Itu digilirkan bergantian kalau Bodi Caniago. Tapi kalau Koto Piliang mereka punya struktur yang tetap. Ada pucuk bule yang tetap. Misalnya pucuk bule itu ada bertiga, berempat, berlima, ada yang 9 segala macam. Di antaranya ada yang tua. Tuo pertama, tuo kedua, tuo ketiga, dan seterusnya. Saya ambil contoh lah misalnya Bung Adit yang saya sedikit hafal contohnya. Di Nagari Kurai Bukit Tinggi di kampung saya itu menganut Kelarasan Koto Piliang, Bajanjang naik, Batangko turun. Ya. Ada 100 penghulu di jajaran kaum. Jadi kira-kira 100 kaum lah yang ada. Sebenarnya tidak persis 100, lebih. Sudah 185 saya itu. Itu penghulu dan 100 itu memimpin kaum-kaum yang ada di Bukit Tinggi. Kaum suku Koto, Tanjuang, Melayu, Jambak, Cikumbang, ada 9 suku di sana. Nah, itu struktur di kaum. Kemudian mereka punya pimpinan untuk satu suku. Dikatakan itu urang gadang sukunya. Jadi satu kaum suku Koto misalnya punya penghulunya sekitar 20. Nah, yang dituakan di antara mereka itu dikatakan Pangkatuo Nagari. Pangkatuo Nagari ini ketua dari kaum suku Koto yang ada di satu nagari itu. Ada satu penghulunya, ada 20 penghulu kaum yang dia pimpin. Nah, kemudian Pangkatuo Nagari itu mendudukkan pemerintahan Nagari Kurai itu dengan struktur baru, namanya Pucuk Bule nan 26. Jadi ada Pangkatuo Nagari orang suku Koto, suku Sikumbang, suku Salayan, suku Jambak, suku Guci itu mereka memilih di antara penghulu untuk membuat struktur kepemimpinan satu Nagari Kurai. Mereka dudukkanlah namanya Pucuk Bule. Nah, jadi setelah mereka bergabung dalam kaum, mereka pilih lagi di antara penghulu yang ada itu menjadi pemimpin juru bicara Kurai, pengurus Pucuk Bule nan 26. Yang 26 itu pun mereka buat strukturnya. Ada Pucuk nan Balimo, ada Pucuk nan 9, ada Pucuk nan 2 Bale. Punya jabatan dan punya fungsi masing-masing. Ini contoh struktur nagari Koto Piliang yang Bajanjang naik Batangko turun itu. Artinya apa? Keterlibatan setiap kaum di suatu nagari itu dengan utusannya seorang penghulu, memilih penghulu koordinasi kaumnya, dan memilih juga pemimpin penghulu di nagarinya. Itu Koto Piliang. Nah, untuk Bodi Caniago itu daerah Tilatang di sebelah nagari saya. Mungkin ada 100 juga penghulu di sana. Sukunya ada 7 kalau tidak salah. 7 suku itu mereka punya andiko. Andiko itu hampir sama dengan
Pangkatuo Negari di Kurai tadi. Nah, Andiko itulah yang duduk di kerapatan adat Nagari Tilatang Kamang itu, jumlahnya sekitar 28 kalau tidak salah itu. Nah, mereka duduk sama rendah, tegak sama tinggi. Jadi kerapatan itu siapa yang mengendalikan? Mengendalikannya berdasarkan kebutuhan. Jadi ketika akan ada pengangkatan penghulu, maka yang kaum itu mengundang penghulu Nandop 8 tadi untuk hadir. Nah, di sana ada yang usianya lebih tua atau jabatannya lebih tua, didahulukan selangkah dalam waktu yang temporer begitu. Jadi per event, per peristiwa yang 28 itu bergiliran memimpin upacara adat. Begitu Bung Adit. Rumit ya? Oke. Ini sepertinya saya merasa kuliah nih, Mak. kuliah, Iya. kuliah budaya saya. Saya juga masih kuliah, Bung Adit. Sudah hampir 40 tahun saya masuk ke berbagai negara itu. Sangat banyak dan sangat beragam. Tapi intinya adalah kolektivitas. Kolektivitas ya, memang sepertinya Minangkabau ini Kepemimpinan kolektif. Sepertinya Minangkabau ini tidak akan bisa dipisahkan dari kolektivitas selamanya gitu ya, Mak ya. Saya pikir betul, begitu. Betul. Iya. Jadi sistem komunal itu tetap ada dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Tidak ada yang bisa menghentikannya ya. Karena tiap kaum mereka tetap punya penghulu dan punya pusakonya. Nah, walaupun sudah pada dirantau, mereka tetap punya kaum, punya penghulunya. Baik. Ya, begitu Bung Adit. Baik. Nah, kemudian Mak yang ingin saya ambil kearifannya, kita kearifan lokal nih Mak ya. Kita ingin lihat betapa kearifan ini perlu kita tiru Mak. Kita kan tahu Mak ya bahwa di satu nagari itu ratusan kata Mak tadi ya, penghulu yang notabene tentunya mereka juga berpotensi dan berkesempatan untuk menjadi number one ya, untuk menjadi orang nomor satu di negari itu Mak. Dan kita tahu negari itu di Minangkabau adalah pemerintahan otonom, pemerintahan konfederasi kalau nggak salah istilahnya Mak ya. Nah, betul. Yang punya hak penuh, hak veto segala macam. Nah, tapi mereka tidak pernah gontong-gotokan untuk mendapatkan the chair number one ini gitu loh. Nah, tapi lewat sebuah pimpinan kolektif dan diantara dipilih-pilih juga tidak keterdengarkan Mak ya. Ada sebuah perseteruan yang sampai menyakiti fisik dan segala macam atau mungkin ya apalagi kita kan tahu mereka pasti juga pandai-pandai semuanya gitu, tapi tidak pernah sampai ke gelanggang gitu mana. Ini kearifan lokal apa ini Mak yang perlu kita petik di sini Mak? Begini Bung Adit, ada rumusnya ya, mungkin dari kata pusako bunyinya begini. Yang penghulu itu karambia tumbuh di mato. Artinya apa? Dia menjadi pemimpin karena memang dia menonjol di kaumnya. Bukan karena dia yang ingin jadi pemimpin. Ya, itu sampai masa-masa 10 tahun yang lalu masih seperti itu. Mungkin sekarang ada sedikit yang ingin jadi penghulu karena ada kepentingan lain ya, menjadi datuk. Tapi sampai tahun 2000 lah seingat saya, pemimpin kaum itu memang hadir karena dia orang yang dianggap mumpuni dan dianggap sebagai orang yang berwibawa untuk memimpin kaumnya. Oleh anggota kaum gitu ya Mak ya? Oleh anggota kaum. Kan kita sudah ingat ketika pertumbuhan seorang pemimpin di Minangkabau itu mulai dari pemimpin di rumah gadang, Tungganai. Di rumah gadang itu laki-laki yang paling berwibawa lah yang akan diangkat menjadi Tungganai. Jadi tidak ada persoalan siapa yang tua atau muda, Mak? Tidak karena umur saja, tapi karena mungkin dan patutnya. Ada mungkin dia jadi pemimpin dan patut jadi pemimpin. Maka ada mungkin kita bicarakan nanti sosoknya. Sosok yang paling menentukan bagi pemimpin kaum itu adalah ketakahan dan ketokohan. Oke, nanti itu apa ya? Performannya. Iya, nanti kita apa Mak? Kita saving untuk topik berikutnya. Bagaimana mendudukkan pemimpin di rumah gadang itu begitu. Baik. Nah, sekarang mungkin patut, takah dan tokoh. Baik. Nah, karena mereka tumbuh di rumah gadang, ketika akan memimpin kaumnya, mereka diutus dari rumah gadang. Nah, di antara utusan-utusan rumah gadang itu mereka orang yang sudah bergaul
di kampungnya, Hmm. mereka tidak akan berebutan. Mereka tahu mana yang paling pantas untuk memimpin mereka. Misalnya 5 rumah gadang dengan usia sepantaran umuran 30-an para Tunggana itu berkumpul. Mereka orang yang sepergaulan tahu mana yang pantas dituakan, tidak akan berebut mereka. Nah, ini Mak yang ingin saya cari Mak, gitu ya. Artinya apa? Sebagai manusia, mereka kan pasti punya keinginan, punya nafsu, Betul, punya betul. punya apa ya? Punya apalah istilah yang tepat ya, punya hasrat gitu ya untuk Punya menjadi orang. hasrat, punya Ya, keinginan, ya. keinginan untuk menjadi orang yang, dan itu tuh apa ya, naluriah Mak ya, manusiawi. Ya. Ketika seseorang merasa sebuah kepuasan tertinggi ketika dia dihargai, kemudian dia juga ditempatkan pada tempat yang tertinggi, mungkin manusiawi saya pikir demikian. Nah, artinya setiap manusia punya rasa itu. Nah, artinya dari katakanlah umpamanya dalam satu suku itu ada umpamanya 10 kaum, ada ya Mak ya, kadang-kadang ya, bisa ya, atau 5 lah. Iya, Nah, satu kaum misalnya ada 7 orang atau 10 orang Tungganai. ya satu kaum. Mereka akan menundukkan penghulu kaum. Nah, Bagaimana nah, mekanismenya, nah, begitu iya, ya? iya. Nah, artinya gini, Iya, Pak. Artinya kan mereka nih yang merunding, Pak ya, para Tunggana itu, Pak, untuk memilih iya. satu yang dituakan di antara mereka kan, Pak ya. Nah, di sini saya melihat sebuah kearifan yang perlu kita tiru, Pak. Setiap mereka pasti punya kesempatan, punya hak yang sama. Mereka punya, Ya, ya siapa sih manusia nggak pengen mendapatkan posisi yang terbaik gitu ya, Mak ya. Tapi mereka bisa mundur selangkah. Mereka bisa memberikan kesempatan kepada yang mereka dianggap yang lebih dari antara mereka. Ini kearifan apa, Mak, yang perlu kita petik di sini? ada ungkapan kata pusakonya, Bang Adit, Hmm. bahwa pemimpin itu dia terikat dengan tali paso-paso. Hmm. Ya, tali paso-paso itu ikatan ya apa ya? Ikatan emosional, ikatan sakral dengan kaumnya. Hmm. Dia tidak akan memaksa jadi pemimpin kalau ada yang lebih pantas daripada dirinya. Duduk di rumah pun, Ya, dia otomatis, Bang Adit. tapi kan Ya, setiap, misalnya tapi maaf, ada Mak, 7 orang duduk. maaf Mak, saya potong. Tapi kan saya pikir setiap zaman setiap orang merasa dia paling pantas gitu loh. Nah, ini awalnya yang menjadi sebuah apa nih, Mak ya, polemik nanti. Iya. Setiap orang merasa dia paling pantas. Itu Nah, tidak terjadi dalam sistem kehidupan orang Minangkabau yang komunal. nah ini. Kepantasan itu hadir alamiah. Nah, ini yang ingin saya cari kearifan lokalnya. Artinya, Ya. Mak, berarti mereka kan tidak memandang ke diri mereka sendiri kan gitu ya, Mak ya. Iya, iya, Artinya apa? Ketika seseorang mencoba hanya mengakomodasi dalam dirinya, maka dia melihat dia paling pantas dari yang lain gitu ya. Si B juga merasa dia paling pantas dari si A. Si C merasa jadi iya. demikian. Nah, pada akhirnya terjadi rebutan gitu ya. Nah, tapi di Minangkabau itu tidak terjadi. Apa nih, Mak? Nilai-nilai apa yang mereka tanamkan? Yang beliau-beliau lah, maaf, saya agak lancang mengatakan mereka nih karena nenek moyang kita. Nilai-nilai apa yang beliau-beliau tanamkan di masa itu, Mak, sehingga mereka bisa dengan legowo, dengan hati yang lapang menyerahkan kepada orang yang mereka bersama dianggap lebih baik dari mereka bersama. Ini apa, Mak, yang ini? Ya, biar jadi pembelajaran juga buat kita, Mak, gitu ya. Jadi nggak ada lagi nih gotokan gitu. Silakan, Mak. Ya, mungkin sampai tahun 2000 hal itu masih cukup normal. Hmm. Walaupun harapan Bung Adit tadi akhir-akhir ini agak ada perbedaan sedikit. Hmm. Agak ada juga sedikit perebutan kalau sudah di tingkat Tungganai. Tapi ketika Tungganai itu melihat ada Harato Pusako yang cukup besar untuk dia kelola, Itu lagi masalahnya. terjadilah perebutan itu. Oke. Ada juga. Jadi, Ada tapi ya. itu baru fenomena akhir-akhir ini. Fenomena. Yang Bung Adit tanyakan tadi pada Ya, periode nilai-nilai. ketika tidak ada perebutan, gitu ya. Ya. Mereka menyadari bahwa papan barek Singguluang Batu itu tidak mungkin mereka pikul sendiri. Ketika dia diangkat menjadi penghulu kaum, dia tidak akan bisa jalan sendiri tanpa kehadiran para Tungganai. Ya. Maka kesadaran komunal itu menyebabkan tidak ada perebutan kepemimpinan itu. Kepemimpinan itu dalam bahasa orang Minang itu dianjuangkan. Diamba gadang dianjuang tinggi.
Dia jadi pemimpin karena diangkat oleh kaum, diangkat oleh koleganya sama Tungganai. Kenapa? Karena untuk memikul amanah kaum itu, menjaga kaum, menjaga kampung, menjaga negari itu, dia tidak akan bisa sendiri mengelola kaum, mengelola kampungnya itu. Dia membutuhkan tenaga para Tungganai yang mengangkatnya. Nah, ini kesadaran kolektif itu. Bahwa kaum itu tidak akan bisa dia kelola sendiri kalau Tungganainya tidak terlibat. Jadi pengulu yang diangkat oleh para Tungganai itu dia tidak merasa lebih dari yang lain gitu ya Mbak ya, karena dia juga tidak, merasa dia justru bergantung kepada orang yang mengangkatnya. Oke, baik. Nah, nilai-nilai seperti ini seperti yang perlu kita gali kembali nih Mbak ya. Jadi memang sepertinya berawal dari orientasi nih Mbak ya, orientasi tentang what is the leadership gitu ya, apa itu kepemimpinan itu sebenarnya yang perlu kita renungkan kembali Mbak. Baik. Betul sekali itu. Ya, baik Mak. Sepertinya ada yang bergabung di GSM, kita coba terima Mak ya. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana Ibu? Dengan Bu Desi di Bandar Purus. Oh, Bu Desi di Bandar Purus. Baik. Kita bersama Mak Tuangku Mangkudun nih Bu nih Desi. Saya panggil Uni nih, lebih akrabnya. Ya Uni ya. Halo. Ya. Ya, halo. Ya, silakan. Ini Desi ke Mak Tuangku Mangkudun. Oke. Assalamualaikum Mak Datua. Ya. Waalaikumsalam Bu Desi. Iko Mak Datua yang kamu tanyuan. Nah. Aku. Halo. Delay suara di baca rohnya kok dir. Oke, baik. Delay memang kalau kita ke apa? Kita lewat WA memang delay ini. Ini kan lewat nomor WA ya, atau ini beralih ke 812414 aja nih. Oh gitu. Atau lanjut aja pertanyaannya dulu, nanti kita sambung ke Mbak Tangku. Nah. Pertanyaannya gini Mak Datua. Bahasa Minang sudah nama Isa. Oke, silakan Desi. Kan kok datua di suatu kaum itu lah tapi dia. Tadinya tuh yo asal tunggu-tunggu aja yang kayak jadi datua tuh di mana datua nak. Setelah dikukuhkan jadi datua, lah dipalewakan. Tahu-tahu nan jadi datua nang barampe tadi kok ndak tentuan nang kadikakonya. Ndak jale nama nan apa dah. Nampak alu aja pati dia alu segitu jadi setelah memangku jabatan terjadilah ada keributan dalam kaum itu. Apa acara solusinya oleh Mak Datua? Apa bisa dipecat di tengah jalan gitu Mak Datua? Di impeachment ya? Atau bisa diganti sebantu itu tuh Mak Datua. Baik ini Desi. Baik, Desi. Oke, Mas, itu saya dulu delay suara jadi nggak jaleh. Banyak lah yang kamu tanya tentang adat kok di mana tuh. Tunggu setiap hari Kamis nih Desi. Jam 8 ya. Oke nih Desi. Oke, terima kasih banyak Mada tua. Ya. Sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong dijawab, Mak. Kita gabung aja dengan yang di telepon, Mak ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Iya, Nimel. Silakan Nimel. Assalamualaikum Mak Datuk. Waalaikumsalam. Ketemu lagi kita Mak Datuk. Ya, sebuah rezeki ya, nikmat. Silakan Nimel. Ini Mak Datuk, pengangkatan penghulu. Ada penghulu itu yang masa penjajahan Belanda, mamaknya di penghulu. Taunya sampai sekarang kemenakannya. Tapi pengangkatan penghulu di balik penakan ini maksudnya Mak Datuk dengan motong ayam. Apakah itu sah atau gimana? Sah atau tidak ya, karena biasa kerbau gitu ya. Ya, tapi ada lagi yang Mak Datuk ya. Di dalam alek penghulu ini, apakah boleh kabuang batang atau gontek pucuk? Ini yang minta penjelasan gitu Mak Datuk. Terima kasih Mak Datuk. Iya, Nimel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini makin hari ini pertanyaan makin lebih berkualitas dari pertanyaan presenter nih. Makin tajam, makin berkualitas dari pertanyaan presenter, Mak Tuanku. Yeah. Baik, silakan Mak Tuanku, pertanyaan edisi pertama ini. Ketika seorang datuk atau pengulu tidak lagi menjalankan perilakunya sebagaimana pengulu, apakah bisa di-impeachment gitu? Satu. Ya, ini kajian sendiri yang banyak cabang-cabangnya nih, Bu Adit. Yeah. Mulai dari sistem pengangkatan, ada sekian sistem pengangkatan, ada sekian sistem pemberhentian. Ya. Pemberhentian, ya ini karena yang ditanyakan pemberhentian seorang penghulu, ada beberapa caranya. Ya. Selintas saja dulu ya. Yeah. Dia berhenti karena dia minta berhenti, atau dia berhenti karena uzur, atau dia berhenti karena meninggal, atau dia berhenti karena melanggar undang adat. Nah, jadi ada 4 itulah kira-kira begitu ya. Nah, ada yang diberhentikan oleh kaum, ada yang bisa diberhentikan oleh kerapatan adat negari, ada yang diberhentikan oleh nagari sendiri. Dia bisa dibuang sepanjang adat. Jadi banyak itu. Tapi pada jadi intinya, jangan cemas. Kalau mau berhentikan penghulu ada caranya. Ada caranya ya, Mak ya. Ada caranya. Tapi nantilah kita bahas itu. Itu panjang. Panjang ceritanya, Mak. Ya. Termasuk untuk mengangkat dari Bu Mel tadi, mengangkat penghulu itu ada pula beberapa caranya, ada beberapa metodenya atau sistem pengangkatan penghulu itu. Mulai dari basi balangan baju, membagi batang tarandam, batagak gadang, ada yang bisa hanya menyembelih ayam atau sampai menyembelih kerbau, atau merebahkan kerbau sebanyak penghulu nagari yang 40. Itu ragam pengangkatan penghulu. Nah, itu untuk Bu Mel. Jadi ada ragam untuk penghentian, ada ragam untuk pengangkatan penghulu. Barangkali bisa dijadwalkan satu pertemuan khusus, ya. Karena banyak sekali yang perlu kita bahas. Iya, soal kepemimpinan ini sepertinya nanti kita juga akan sampai itu, Mak, ke sana ya. Termasuk nanti karakter pengulu seperti apa, sifat-sifat pengulu yang harus dipakainya seperti apa, tindak tanduknya seperti apa, yang dikeluhkan Bu Desi tadi ya. Dia pengulu mungkin nanti, tapi sifat pengulu itu ada yang menyebabkan dia jatuh sendiri, ada yang menyebabkan dia dijatuhkan, baik oleh kemenakannya, baik oleh Bundo Kanduang, baik oleh orang nagari. Jadi jatuhnya itu bermacam-macam pula. Berarti pada prinsipnya pengulu diangkat secara bersama dan bisa juga diturunkan secara bersama gitu ya, Mak Tuanku ya. Bisa diturunkan bersama, bisa turun sendiri, bisa diturunkan ya? Orang lain gitu ya. Nah, kalau yang Bu Mel tadi, kalau menyembelih ayam saja bisa dianggap sah gitu ya, Mbak ya? Iya, pengangkatan penghulu itu yang penting itu kesepakatan. Nah, kalau sudah ada kesepakatan nanti ada adat istiadat yang bisa dikembangkan. Ada adat marabahan kabau, menyembelih kerbau, mendabi ayam, atau adat mendoa saja. Kalau pergantian penghulu dia meninggal di tempat darurat, itu tidak pakai pesta, tidak pakai apa-apa, bisa saja. Di zaman perang misalnya di tengah hutan ketika penghulu meninggal, yang ada kemenakannya dia langsung bisa menyerahkan gelar di sana, tanah tasirah. Dia tidak pakai perhelatan apa-apa dan dia sah menyandang itu. Jadi ada beberapa ragam pengangkatan penghulu itu dan beberapa ragam pula cara memestakannya atau ma'alekannya. Begitu Bang Adit. Baik. Ya, jadi Nimel tadi sepertinya ingin mempertegas persoalan. Mungkin ada di antara penghulu beliau, penghulu Nimel mungkin yang diangkatnya atau dilewakannya hanya dengan menyembelih ayam umpamanya gitu ya. Sementara selama ini kan yang dilihat justru merebahkan kerbau, itu istilahnya yang lebih apa ya, bukan sembelih kerbau, merabahkan kabau itu ya, Mak ya. Ya, itu sangat sangat sesuai konteks atau sesuai situasi kondisinya.
Ya. Jadi memang tidak satu keharusan atau satu aturan ya Mak ya. Kalau pengangkatan penghulu itu harus dengan kerbau enggak ya Mak ya? Ada ukurannya Bung Adit. Ukurannya mungkin dan patut. Kembali lagi ke ikut dia ya, mungkin dipestakan dengan menyembelih kerbau, tapi dia hanya menyembelih ayam, maka itu namanya kurang sasai sabalango. Jadi dia tidak menegakkan adat setegak-tegaknya. Dia pantas, kaum itu pantas merebahkan kerbau, tapi hanya dengan menyembelih ayam saja. Itu dia tidak menegakkan setegak-tegaknya adat. Dan sebaliknya, sudah jelas kondisi kaum sedang dalam keadaan darurat, miskin, tidak ada uang, penghulu harus tegak karena harus ada yang memimpin kaum, dipaksakan juga membeli kerbau dengan berhutang, nah itu tidak patut. Jadi sangat kondisional semua itu. Ternyata mungkin dan patut juga berlaku di sini Pak ya. Ukuran utamanya itu Bung Adi. Di zaman darurat, baik darurat Belanda atau darurat PRRI, itu kan penggantian penghulu tetap berjalan. Ketika ada yang meninggal dan segala macam, tetap berjalan. Di masa itu tidak ada pesta, tidak ada alek, tapi pergantian penghulu tetap terjadi. Pengangkatan penghulu tetap terjadi. Nah, kondisi yang menentukan mungkin dan patutkah sekarang ini aleknya begini. Lanjaleh dia orang kaya, penghasilannya besar, dia layak untuk menyembelih 10 ekor kerbau, tapi yang disembelihnya seekor ayam saja di rumahnya saja, itu tidak patut. Dan sebaliknya, begitu. Jadi banyak kajian untuk pengangkatan dan penghentian penghulu itu yang bisa kita bahas. Gitu. Benar Mak ya, luar biasa tatanannya. Saya jadi geleng-geleng kepala aja Mak. Duh gimana ya nenek moyang kami ini. Di masa yang sekian ratus tahun yang lalu mereka sudah punya kecerdasan intelektual, emosional dalam menahan diri segala macamnya, mereka bisa seperti itu. Aduh, kalau kita sekarang kalah lah, luar biasa jauhnya kita dari mereka. Ada masalah lain nanti Bung Adit. Iya. Ketika sebuah negari menegakkan penghulu sekali 60 atau 100 orang, ada satu negari satu penghulu ditegakkan oleh orang satu negari. Mana yang lebih besar, yang sekali 60 atau yang satu orang ditegakkan satu negari? Itu masing-masing ada ukurannya. Ada mungkin patutnya. Jadi bisa batagak gadang untuk satu orang, bisa batagak penghulu sanagari. Bisa batagak gadang untuk satu orang, bisa batagak penghulu untuk sanagari, Mak ya. Iya, betul. Oke. Baik, Mak, saya udah speechless lagi nih. Kalau udah diharapkan dengan sebegitu sebegitu apiknya susunan dengan kerangka pemikiran yang begitu terstruktur, tersistematis nenek moyang kita, saya nggak sanggup ngomong lagi Mbak ya. Ini seperti apa kecerdasan mereka, kecerdasan emosional mereka, mengendalikan diri ya, tidak gotok-gotokan, tidak rebutan gitu ya. Kecerdasan intelektual mereka menyusun semakin rapinya. Aduh. Oke, saya hanya satu kata ya kalau dari saya Mak, contohlah itu dan jangan kalah dengan mereka gitu ya, dengan beliau itu. Betul, padahal kita sudah di alam yang cerdasnya hari ini. Kalau kita justru jauh dampak negatifnya dari mereka, berarti ya kita kalah lah semua oleh beliau tema ya. Betul. Kita menyedihkan. Nah itu yang paling apa tepatnya. Ironi. Kalau warisan yang begitu hebat kita abaikan. Ironis sekali Mak ya, di zaman sekarang yang selalu kita agungkan, kita cerdas, kita sudah intelektual sekali karena perkembangan pemikiran yang luar biasa, teknologi luar biasa, tapi justru emosional kita, rasa kita ya, apa kita justru hanya menimbulkan perilaku kita hanya menimbulkan hal-hal negatif yang destruktif untuk masyarakat, untuk kampung kita. Waduh, ironis sekali Mbak, berada di Minangkabau seperti itu dengan nenek moyang mereka, beliau Minangkabau yang sudah menciptakan tatanan yang sebegitu luar biasanya. Ironis sekali saya pikir itu Mbak. Bagaimana Mbak Tuanku sebagai penyimpul dari pembicaraan kita untuk pagi hari ini tentang
tingkatan, jabatan, dan gelar dari Kepemimpinan Minangkabau ini. Silakan Pak Tuanku. Baik Bung Adit, jadi kepemimpinan masyarakat adat Minangkabau itu ada orang Ampek Jinih, ada orang Jinih dan Ampek. Itu dua jalur kepemimpinan, yang pertama kepemimpinan adat, yang kedua kepemimpinan ulama, kaum intelektual. Nah, dalam sistem atau struktur kepemimpinan adat itu ada strata, ada tingkatan-tingkatan yang tetap berpatokan kepada filosofi didahulukan selangkah, ditinggikan seranting. Nah, tiap nagari mengembangkan itu dan mereka punya tata ukuran yang sangat jelas. Ada aturan karambiat tumbuhan limato, ada aturan nan mungkin dan patui, tinggi kayu waro dilangkahi, rendah bilang-bilang disuruhi, walaupun dia muda, dia kecil, tapi karena dia pantas jadi pemimpin, dia disuruhi, dia diangkat, diamba gadang digandang, diamba gadang dianjong tinggi. Jadi kepemimpinan bukan keinginan pribadi yang akan memimpin, tapi ada harapan dari kaum komunal masyarakat untuk menjadikan beliau itu memimpin kaumnya, memimpin kampungnya, memimpin negarinya. Begitu Bung Adit. Baik. Kata kunci terakhir ini yang perlu kita renungkan bersama untuk hari ini, Pak. Bahwa pemimpin Minangkabau bukan keinginan pribadinya, tapi diamba gadang, tema ya. Mereka diusung oleh kaumnya sendiri. Betul. Dengan tidak minta diusung, gitu ya. Iya. Baik, Mak Tangku, terima kasih sekali Mak untuk perbincangan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah Mak sampaikan bisa menjadi renungan kita bersama untuk mencoba bercermin kembali kepada nenek moyang kita orang Minangkabau yang sudah memberikan warisan tatanan kehidupan bermasyarakat, bernagari, yang kalau kita perluas skopnya mungkin ya berdaerah, bernegara dan segala macam ya tema ya, tingkatan-tingkatan lokasi kepemimpinan kita ini. Ya, dan satu hal kalau yang begitu saya kagumi adalah mereka selalu berpikir bukan untuk dirinya, tapi berpikir untuk anak kemanakannya. Ketika semua pemimpin seperti ini, tentunya negeri ini aman, ya akan menjadi beleton thayyibah warbun kufur, kata orang itu ya Mbak ya. Amin, iya begitu. Oke. Baik, Mak Tuanku, sekali lagi terima kasih dan mohon maaf jika ada yang tidak pada tempatnya Mak. Dan insyaallah kita ada kesempatan lagi di minggu-minggu berikutnya masih dalam kepemimpinan Minangkabau ya. Amin, insyaallah. Amin. Baik, saudara pendengar di mana-mana Anda berada, sampai di sini acara kearifan lokal Sumatera Barat kita pada pagi hari ini dalam tema besarnya konsep kepemimpinan Minangkabau, dan pada hari ini kita sudah sampai di topik tentang kepemimpinan Minangkabau ini, yaitu tingkatan, jabatan dan gelar kepemimpinan Minangkabau. Insyaallah nanti kita akan lanjut terus, apakah itu persoalan karakternya, apakah itu persoalan tugas-tugasnya, mungkin tanggung jawabnya gitu ya, kemudian hak-haknya juga tentunya, dan yang paling penting adalah apa sifat-sifat yang harus dimiliki para pemimpin Minangkabau dalam memimpin anak kemanakannya untuk kepentingan bersama. Baik, akhirnya saya Hatur Rahman bersama Mak Tuanku Mengkudun mohon pamit dari ruang dengar Anda di kearifan lokal Sumatera Barat hari ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya dengan topik yang lebih menarik lagi tentunya. Ya, tetap bersama kami di kearifan lokal Sumatera Barat setiap hari Kamis maksud kami pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.